Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dilindungi kita dari berbagai macam musibah yang ada pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar. Di luar ada suara kodok karena tadi malam hujan. Itu adalah berkah untuk kodok. Jadi kodok mungkin sudah lama tidak mandi air hujan, tadi malam dia mandi air hujan. Jadi sekarang hari ini suara saya dengan suara kodok harus berbalik. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di depan sudah ada tulisan tabel. Saya tulis isim marfu di akhir kalimat, di tengah kalimat, di awal kalimat, kemudian isim mansub tidak di akhir kalimat, gitu kira-kira. Kita pertama akan mengulang tentang materi kemarin tentang isim marfu. Dengarkan, sebelum kita membahas ini, saya mohon dengan sangat, ini adalah materi dasar yang harus kamu kuasai. Kamu belajar bahasa Arab, tapi kalau kamu tak kuasai materi dasar ini, sama dengan ketika kamu membuat sebuah tangga, pondasinya rapuh sampai tangga ke-10 pasti akan roboh. Percayalah cakap saya. Kamu harus pelajari apa itu dhamir, kemudian apa itu isim marfu, macam mana bentuk isim marfu. Fungsi dari semua ini adalah nanti tiba saatnya kamu harus membuat sebuah karangan dalam bahasa Arab dengan kaidah yang betul. Nah, jadi inilah fondasi awalnya. Makanya perhatikan baik-baik. Kalau kamu tak paham, silahkan bertanya. Bagi mereka yang melihat video ini, yang kebetulan tidak sekolah di dunia, kalau Anda melihat ada beberapa istilah yang dirubah, tolong jangan baper dulu. Karena istilah itu sengaja dirubah untuk supaya mudah dipahami. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Isim marfu. Kenapa saya tulis bercabang ini? Maksudnya adalah isim marfu itu posisinya bisa di akhir kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa di awal kalimat. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi untuk kamu yang baru mulai belajar, maka di mana posisi isim marfu? Di awal kalimat. Jadi kalau kamu mau menulis misalkan Al-Kitabun, kitabun itu buku itu bahasa Arabnya kitabun. Mau kamu taruh dia di awal kalimat, maka cara menulisnya harus dahulukan menggunakan alif lam, harokatnya dhammah. Tidak boleh kasrah, tidak boleh fathah. Tidak boleh fathah. Kenapa? Karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Namanya isim marfu. Perhatikan sekali lagi. Apa saja komponen isim marfu? Pertama dhamir 14, huwa hum sampai dengan ana nahnu. Kalau kamu mau menulis dhamir ini, maka dia wajib diletakkan di awal kalimat. Contohnya misalkan dia pergi. Dia bahasa Arabnya huwa, tuliskan. Huwa pergi, yadhabu. Jangan kamu balik, kamu tulis yadhabu huwa, no. Paham ya? Jadi kalau mau menulis dhamir, wajib terletak di awal kalimat. Kemudian nama orang. Nama orang ini nanti posisinya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan kamu mau menulis dia nama orang, kebetulan orang itu melakukan pekerjaan, maka tulis dia di awal kalimat. Nah, kemarin sudah saya ulas, sudah saya bahas, ini kita ulas sedikit saja. Kemudian al-muslimu, perhatikan ada alif lam, ada dhammah, penting. Asal jumpa alif lam dengan dhammah, maka namanya pasti isim marfu. Posisinya bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal. Ya? Ada alif lam dhammah. Kalau tak pakai alif lam, maka dhammatain. Intinya adalah jumpa yang bentuk macam gini, ya, polanya macam gini, itu namanya isim marfu. Ini kalau dia satu. Kalau dia laki-laki, nih laki-laki. Kalau perempuan macam mana? Tengok perubahannya, Setelah mim ada tambahan ta marbutoh. Nah, terus apa yang berubah? Tengok harokat mim dhammah, ya.
ketika ditambahkan ta marbutoh berubah menjadi fathah. Kemana dhammahnya? Dhammahnya sini pada huruf ta marbutoh. Perhatikan baik-baik itu. Jadi jangan kamu tulis al-muslimutu, tak mau. Kenapa kok al-muslimutu? Kan aslinya mu. No. Kalau dah ditambah ta marbutoh, dhammahnya dirubah menjadi fathah. Kemudian dhammahnya pindah dia ke ta marbutoh. Itu kalau satu. Kalau dua, tengok al-muslimani. Perhatikan. Nih, mim dhammah berubah jadi fathah, tambahan alif dengan ni. Jumpa tulisan gini pasti namanya isim marfu. Ya, posisinya bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal. Tapi untuk kamu di awal kalimat, depannya alif lam. Boleh tak kalau tak pakai alif lam? Jangan dulu tulis pakai alif lam, dan tak bingung kamu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, perhatikan posisi tanya, tengok baik-baik. Karena tambahan alif ini menunjukkan kalau ini jumlahnya dua. Untuk perempuannya juga sama. Tengok mimnya fathah, tanya, perhatikan ta marbutoh digandeng dengan alif, tulisannya wajib macam ini. Ya, tengok perhatikan ta marbutohnya jangan kamu tulis bulat di sini, tak mau. Ya. Ta marbutohnya dirubah menjadi ta biasa, tambahkan alif. Apa yang berubah? Dhammah berubah menjadi fathah. Sama. Bedanya ini tak pakai ta karena dia laki-laki. Ini pakai ta karena dia perempuan. Fathah alif ni, sama. Kalau jumlahnya 3, nih tambahannya, perhatikan, tengok baik. Dhammah, ya. Tambahannya adalah waw dengan nun. Jumpa bentuk tulisan macam gini, polanya begini, pasti isim marfu. Posisinya bisa di mana saja, tapi untuk sekarang di awal kalimat. Jadi kalau sempat di awal kalimat kamu tulis misalkan al-muslimina, salah. Kenapa salah? Karena harusnya ditulis macam gini, karena dia isim marfu, posisinya di awal kalimat. Itu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan macam mana? Perhatikan baik-baik. Mudah saja, tengok baik-baik. Apa yang berubah dari sini ke sini? Yang berubah cuman huruf ta di sini tidak ada. Tengok baik-baik. Setelah mim, ta-nya dibuang. Tambahkan alif. Ta dibuang nih, pindah dia ke belakang. Paham tak maksud saya? Tengok baik-baik. Ta ini di sini tidak ada. Langsung alif. Ta yang tak ada di sini pindahkan ke sini. Al-muslimatu. Nampak bentuk macam ini, namanya isim marfu, posisinya bisa 3 ini, tapi kita belajar pada posisi awal loh. Itu namanya isim marfu. Sekarang pembahasannya tentang isim mansub. Tak usah diterjemahkan apa mansub, payah nanti. Yang jelas polanya macam gini marfu, polanya macam gini mansub. Apa fungsinya nanti? Percayalah kamu, kalau ini kamu kuasai, kamu akan mudah mengarang menggunakan bahasa Arab. Perhatian. Pertama, kenapa tidak dhamir 14 kita masukkan? Apakah dhamir 14 tak bisa jadi mansub? Bisa, tapi itu materi agak sulit. Makanya kita tinggalkan dhamir 14. Jadi kalau jumpa dhamir 14 dia marfu saja, selesai. Boleh dia masuk, boleh. Kapan nanti? Yang kedua, nama orang. Perhatikan puan-puan semuanya. Kalau pada marfu itu nama orang harokatnya tanwin. Tapi ketika dia mansub maka harokatnya wajib. Saya harus bilang wajib lah. Nih begini, fathatain atau fathah. Posisinya di mana? Posisinya tidak di awal kalimat. Ingat, tidak di awal kalimat. Berarti boleh jadi dia di tengah, boleh jadi dia di akhir. Jangan ditulis di awal kalimat. Jadi misalkan kamu membuat kalimat, misalkan saya melihat Muhammad. Jangan kamu tulis Muhammadnya di depan. Karena kalau Muhammadnya di depan dia jadi marfu, sementara Muhammad di sini jadi mansub. Intinya dia tidak boleh di awal kalimat. Nanti prakteknya nampak. Kemudian tengok baik-baik. Ini dhammah.
dhammah. Ketika mansub dia, dhammahnya dirubah menjadi fathah. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan macam mana? Sama. Tengok, tinggal rubah menjadi fathah saja. Ya? Sudah? Okey. Ini ada garis miring atau tidak menggunakan alif lam di depan, harokatnya fathatain. Mudah saja. Pokok dah asal dhammah marfu, asal fathah mansub. Kalau yang dua macam mana? Ini agak rumit sikit. Perhatikan baik-baik. Kalau yang bentuknya macam gini namanya marfu, kalau yang macam gini namanya mansub. Apa yang berubah? Tengok, perhatikan. Harokat mimnya sama, masih fathah. Okey. Yang dirubah adalah alif ini. Alif ini dirubah menjadi ya sukun. Okey? Nunnya ada yang dirubah? Tidak ada yang dirubah. Mudah sekali. Bentuknya sama. Tengok. Laki-laki ni ya. Mimnya sama fathah. Alif ini dirubah menjadi ya. Tambahkan ni. Selesai. Dah? Yang perempuan macam mana? Sama saja. Tengok. Ta-nya tetap fathah. Alifnya dirubah menjadi ya. Tambahkan ni. Dapat kawan muda. Sama. Apa yang berubah? Tak ada yang berubah. Yang berubah cuma alif saja. Alif ganti ya. Selesailah barang. Okey? Yang terakhir, yang ketiga. Tengok baik-baik. Al-muslimuna marfu. Macam mana merubah dia jadi mansub? Tengok, ada yang berubah, ada apa? Pertama apa? Harokat dhammah. Dhammahnya menjadi kasrah. Dah? Perubahan kedua apa? Wawnya dirubah menjadi huruf ya. Nunnya sama. Jadi kalau yang di atas tadi yang dirubah adalah alifnya dirubah menjadi ya. Kalau yang di bawah yang dirubah pertama adalah nih, huruf mimnya dirubah menjadi kasrah, huruf wawnya dirubah menjadi ya, sukun. Dapat barang berat. Marfu, mansub. Kalau perempuan macam mana? Perhatikan. Perempuan lebih mudah lagi. Tengok. Ini marfu, dhammah. Okey. Kalau dia mansub, kasrah. Bentuknya sama. Tengok, setelah mim ada alif, setelah alif ada ta, sama. Yang beda apa? Ini dhammah, ini kasrah. Kalau dia menggunakan alif lam. Kalau tak menggunakan alif lam macam mana? Kasratan. Dah? Faham ya? Okey. Kita kasih contoh dalam Al-Quran. Misalkan pada surah Al-Bayyinah. Kamu buka sambil praktek. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Tengok, wal musyrikina. Kita tulis al musyrikina. Rikina. Sama. Perhatikan. Ini sebetulnya posisinya di sini bukan mansub, tapi bentuknya mansub. Jadi kalau misalkan ada perintah nanti, rubahlah mansub menjadi marfu. Tinggal kamu rubah polanya. Al-musyrikina, marfu kan dia, berarti al-musyrikuna. Dapat barang berat. Dah? Kemudian mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinatu. Al-bayyinatu. Nih, marfu. Posisinya di akhir kalimat. Makanya tadi saya bilang bisa di akhir, bisa di tengah, di awal. Tapi untuk kita pemula di awal saja. Rasulun minallahi yatlu suhufan. Nih kalimatnya. Mansub dia. Mutahharatan. Nih, lupa saya. Muslimatan. Posisinya mansub. Fiha kutubun. Nih, marfu.
Qayyimatun, sorry, terlupa lagi. Muslimatun. Marfu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Ini posisinya mansub. Dah, wallahu a'lam bishawab. Jadi saran saya adalah materi ini wajib kamu pahami. Ini harga mati, tak bisa ditawar-tawar. Kalau mau belajar bahasa Arab dengan baik, materi ini wajib dipahami. Jumpa bentuk macam gini namanya marfu. Jumpa bentuk macam gini namanya mansub. Posisinya bisa di tengah, di depan, di awal, terserahlah. Tapi supaya tak bingung kamu, di awal dulu kita. Ini namanya mansub. Posisinya bisa di tengah, bisa di akhir. Bentuk macam gini mansub. Apa fungsinya? Nanti akan saya kasih tahu apa fungsi dari belajar ini. Yang jelas, ini istilahnya marfu, ini istilahnya mansub. Percayalah kawan semua, nanti belajar tentang mubtada, maf'ul bih, fa'il, naibul fa'il dan lain sebagainya. Inilah materi. Jadi kalau ini tidak kamu kuasai, maka kamu akan kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tak faham, silahkan bertanya. Jadi mulai sekarang ketika kamu membaca Al-Quran, maka cobalah praktek. Jumpa yang macam gini, langsung rekam di kepalamu. Oh, marfu. Jumpa yang macam gini, langsung rekam di kepalamu, mansub. Jangan tanya kenapa dia marfu mansub, itu nanti kita jelaskan. Yang jelas masukkan dulu kepalamu sampai ke sumsummu. Jumpa macam gini marfu, jumpa macam gini mansub. Setiap kali kamu membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.